Halo, selamat malam pemirsa. Kilas Nusantara kembali hadir di hadapan Anda untuk membawakan 3 berita pilihan dari redaksi kantor Berita Antara untuk menemani waktu istirahat malam Anda pada hari ini. Kita awali dari kabar bahagia pada ajang SEA Games 2021. Tim panahan putra Indonesia membawa medali emas perdana untuk cabang olahraga panahan. Tim Merah Putih berhasil mengalahkan tuan rumah melalui nomor recurve beregu putra. Kemudian ada upaya dari Depot Pengisian Pesawat Udara DPPU Pertamina Bandara Ngurah Rai Bali yang mendongkrak tujuan wisata dengan cara memiliki simpanan aftur dengan kapasitas 24.300 kiloliter. Dan yang terakhir pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat jejak Indonesia di Timor Leste melalui Taman Makam Pahlawan Serojadili, Timor Leste. Taman Makam Pahlawan ini menjadi tempat pemakaman bagi 796 prajurit Indonesia yang gugur di wilayah tersebut. Segera kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Indonesia kembali membawa pulang medali pada SEA Games 2021. Pada laga yang berlangsung di Pemusatan Latihan Nasional Hanoi, Vietnam, Rabu 18 Mei, tim panahan putra yang diwakili oleh atlet Riau, Ega Agatha Salsabila, Arif Dwi Pangestu, dan Bagas Alfianto Prastiadi berhasil merebut medali emas pertama cabang panahan. Usai mengalahkan tuan rumah pada pertandingan di nomor recurve beregu putra, atlet Arif menceritakan pengalamannya bisa mengalahkan tim Vietnam. Menurutnya, di sesi awal membidik target, perbedaan arah angin di venue menjadi tantangan. Namun hal tersebut bisa diatasi hingga meraih skor 6-2. Jadi dari pengalaman kemarin di seri pertama itu meyakinin perkenaan panah. Habis itu dari seri kedua tadi udah mantep, langsung digas terus. Tim Indonesia memastikan akan mendapatkan 1 medali emas lagi pada cabang olahraga panahan di nomor recurve perorangan putra. Sementara besok Kamis, atlet Arif bersama rekan satu timnya akan kembali berduet dan turun pada nomor recurve beregu campuran untuk menghadapi pasangan dari Malaysia. Dari Hanoi, Vietnam, Cynthia Kesino, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia. Selain kru dan sarana penunjang lainnya, keberadaan Depot Pengisian Pesawat Udara atau DPPU menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran lalu lintas penerbangan setiap pesawat. Karena dari sanalah persediaan dan rantai pasokan aftur bagi pesawat ditentukan. Seperti halnya PT Pertamina Persero DPPU Bandara Ngurah Rai Bali yang merupakan depot terbesar kedua setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Di mana seperti dijelaskan pejabat sementara Kepala Operasional DPPU Pertamina Ngurah Rai Putu Diatmika, pada 17 Mei memiliki kapasitas 24.300 kiloliter yang ditampung dalam 7 tangki vertikal. Dengan posisinya di bandara yang ada daerah tujuan wisata yang sangat tinggi, DPPU Ngurah Rai tentu saja berkontribusi besar terhadap pemasukan negara, di mana selama libur lebaran tercatat konsumsi aftur antara 500 hingga 700 kiloliter. Sementara di hari normal hanya antara 530 hingga 580 kiloliter. Sehingga membuat keberadaannya memiliki andil besar dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Bahwa storage kita itu kapredisi daya tahanan kita itu paling tidak 2-3 minggu itu ya sekarang ya. Jadi dan kita juga selalu berkoordinasi dengan supply chain kita terhadap stok dan penjualan, dan setiap hari juga kita laporkan berapa penjualan dan stok kita ya. Putu Diatmika menjamin kapasitas aftur di DPPU Pertamina Ngurah Rai selalu tersedia, karena setiap harinya harus melayani konsumsi aftur untuk 100 pesawat domestik dan internasional sebanyak 580 kiloliter. Dengan rincian 60% untuk pesawat domestik dan 40% untuk internasional. Pihaknya, kata dia, selalu melakukan pengecekan dan perawatan berbagai sarana serta prasarana agar tidak mengganggu distribusi aftur. Dari Kabupaten Badung, Bali, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Artinya mereka bisa membantu menyiapkan tempat bagi pahlawan kita yang ada di Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste pernah punya cerita. Sejarah di antara keduanya terukir di sejumlah tempat yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia ini. Salah satunya adalah Taman Makam Pahlawan Seroja di Dili, ibu kota Timor Leste saat ini. Bagaimana kondisinya kini? Ada sekitar 796 pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili. Para pahlawan ini merupakan prajurit Indonesia atau yang dahulu dikenal dengan sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang gugur di Timor Leste pada periode integrasi Indonesia dan Timor Leste pada beberapa dekade lalu. Pemakaman dengan luas lahan sekitar 17.000 meter persegi ini rencananya akan menjadi TMP terpusat di Timor Leste selain TMP Seroja Kailara Distrik Baukau. ...60 makam dari distrik Same dan 18 makam dari distrik Aileu rencananya akan direlokasi ke TMP Seroja Dili. Sementara beberapa lainnya akan direlokasi ke distrik Baukau dan ada pula yang dipindahkan ke Atambua NTT. Proses perizinan relokasi telah dilakukan sejak tahun 2008. Namun, realisasinya baru dapat terjadi pada 2019 lalu. Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Okto Darinus Manik menyebut TMP ini merupakan tempat bersejarah bagi hubungan Indonesia dan Timor Leste atau negara yang dahulu menyandang nama Timor Timur. Ini sebenarnya simbol persahabatan Timor Leste dengan Indonesia. Artinya mereka bisa membantu menyiapkan tempat bagi pahlawan kita yang ada di Timor Leste, tidak harus kita bawa kembali ke tanah air. Jadi ini simbol persahabatan. Jadi ini satu hal yang baik bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan Timor Leste tentunya. Untuk menjaga kebersihan dan kelayakan makam, pembersihan dilakukan setiap hari. Petugas kebersihan ditempatkan mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Meskipun pengelolaannya dilakukan pihak KBRI Dili, namun anggaran perawatan dikucurkan melalui Kementerian Sosial. Pengelolaan yang dilakukan oleh KBRI Dili melalui berbagai perawatan yang dikerahkan bertujuan untuk membuat Taman Makam Pahlawan Seroja Dili terasa nyaman bagi para peziarah, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun kerabat dari Timor Leste. Dari Dili, Timor Leste, Rinda Anggraini, Subur Atma Miharja, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini, Rabu 18 Mei.
Namun jika Anda ingin masih mendapatkan informasi baru lainnya, Anda dapat mengakses melalui portal antaranews.com, channel YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Saya Helmut Timothy mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beristirahat.